Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah Raja Namrud mati karena seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya. Raja Babil atau Namrud Ibnu Kanan Ibnu Fausi Ibnu Sam Ibnu Nuh merupakan raja yang angkuh dan sombong. Wilayah kekuasaannya membentang dari belahan timur dan barat di dunia. Namrud juga dikenal sangat kejam karena tak segan membunuh tiap bayi laki-laki yang baru saja lahir karena khawatir akan menggantikan atau menyerangnya. Nama Namrud memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun namanya disebutkan di dalam tafsir Al-Quran. Salah satunya adalah tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang yang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Musafir menyebutkan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya dalam ayat ini adalah Raja Babil, yaitu Raja Namrud. Dan menurut pendapat yang lain dikatakan Namrud Ibnu Falik, Ibnu Abir, Ibnu Syalik, Ibnu Al-Faksad, Ibnu Sam, Ibnu Nuh. Raja tersebut ingkar terhadap keberadaan Tuhan selain dirinya sendiri, seperti hal yang dikatakan oleh Raja Fir'aun yang hidup sesudahnya kepada para pembantu terdekatnya, yang disebutkan oleh firman-Nya, aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian selain aku. Quran Surat Qasyah ayat 38. Dan tidak ada yang mendorongnya raja itu berbuat keterlaluan dan kekufuran yang berat serta keingkaran yang keras ini kecuali karena kecongkakannya dan lamanya masa memegang kerajaan. Menurut suatu pendapat, Raja Namrud memegang tahta pemerintahannya selama 400 tahun. Karena itulah dalam ayat ini disebutkan, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Al-Baqarah ayat 258. Pada mulanya, raja itu meminta kepada Ibrahim agar mengemukakan bukti yang menunjukkan keberadaan Tuhan yang diserukan olehnya. Maka Ibrahim menjawab yang disitir oleh firman-Nya, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Dengan kata lain, sesungguhnya bukti yang menunjukkan keberadaan Tuhan ialah adanya semua yang wujud di alam ini, padahal sebelumnya tentu tidak ada, lalu menjadi tidak ada sesudahnya. Hal tersebut menunjukkan ada pencipta yang berbuat atas kehendaknya sendiri dengan pasti. Mengingat segala sesuatu yang kita saksikan ini tidak ada dengan sendirinya, maka pasti ada pelaku yang menciptakannya. Dia adalah Tuhan yang aku serukan kepada kalian agar menyembahnya semata dan tidak ada sekutu baginya. Saya dapat menghidupkan dan mematikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Qatadah, Muhammad Ibnu Ishaq, As-Saddiq, serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa untuk membuktikan ucapan itu, raja tersebut mendatangkan dua orang laki-laki, keduanya dikenai sanksi hukuman mati. Lalu si Raja Namrud membunuh salah seorang
dan memaafkan yang lainnya hingga selamat. Tidak dikenai hukuman mati. Demikianlah makna menghidupkan dan mematikan menurut Namrud. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah dia dari barat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Dengan kata lain, apabila kamu mengakui dirimu sebagai apa yang kamu katakan itu, yaitu bahwa dirimu dapat menghidupkan dan mematikan, maka Tuhan yang menghidupkan dan mematikan adalah yang dapat mengatur semua alam wujud, yakni pada semua makhluk, dan dapat menundukkan semua bintang serta peredarannya. Bahwa matahari yang tampak setiap harinya ini terbit dari arah timur. Maka jika kamu seperti apa yang kamu katakan sebagai Tuhan, terbitkanlah dia dari arah barat. Setelah raja itu menyadari kelemahan dan ketidakmampuannya, karena ia tidak dapat mencongkakkan dirinya lagi kali ini, maka ia terdiam, tidak dapat menjawab sepatah kata pun, dan hujjah Nabi Ibrahim mematahkan argumentasinya. As-Saddiq menyebutkan bahwa perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud ini terjadi setelah Nabi Ibrahim selamat dari api. Nabi Ibrahim belum pernah bersua dengan Namrud kecuali hanya pada hari tersebut. Lalu terjadilah perdebatan di antara keduanya. Abdul Razak meriwayatkan dari Mamar dari Zaid ibnu Aslam bahwa Raja Namrud menyimpan makanan pokok dan orang-orang datang kepadanya untuk makanan itu. Lalu Namrud mengirimkan sejumlah utusannya mengundang Nabi Ibrahim untuk makan makanan tersebut. Setelah terjadi perdebatan di antara keduanya, maka Nabi Ibrahim tidak diberi makanan itu barang sedikit pun, bagaimana orang-orang diberi makan. Bahkan dia keluar tanpa membawa makanan sedikit pun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah berada di dekat rumah keluarganya, ia menuju ke suatu gundukan pasir, maka ia memenuhi kedua kantongnya dengan pasir itu. Kemudian berkata, aku akan menyibukkan keluargaku dari mengingatku jika aku datang kepada mereka. Akhirnya malaikat berkata, kumpulkanlah semua kekuatanmu, dan aku pun akan mengumpulkan kekuatanku pula. Maka Namrud mengumpulkan semua bala tentara dan pasukannya di saat matahari terbit, dan Allah mengirimkan kepada mereka pasukan nyamuk yang menutupi mereka hingga tidak dapat melihat sinar matahari. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasakan nyamuk-nyamuk itu di atas mereka. Nyamuk-nyamuk itu memakan daging dan menyedot darah mereka serta meninggalkan beberapa menjadi tulang berulang. Salah seekor nyamuk memasuki kedua lubang hidung si Raja Namrud tersebut. Lalu ia bercokol di bagian dalam hidung si raja selama 400 tahun sebagai azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Tersebutlah bahwa Raja Namrud memukuli kepalanya dengan palu selama masa itu hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakannya dengan palu tersebut. Wallahu a'lam. Sekian kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.